Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk materi kita hari ini yaitu membuat form input dan tampil data dengan menggunakan toolbox list view. Adapun studi kasus yang mau kita buat ya untuk prakteknya yaitu membuat form input data buku. Oke, langsung aja. Untuk langkah-langkah membuat form input data buku, yaitu di sini masih kita menggunakan aplikasi yang lama ya atau yang sebelumnya. Di sini yang berada pada data D, di mana kita sebelumnya sudah pernah membuat aplikasi perpustakaan. Kita double klik aplikasi perpustakaannya. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi perpustakaan. Pastikan sebelumnya pun kita sudah pernah membuat yang namanya DB perpustakaan. Jadi DB perpustakaan di mana di dalamnya ini kita buka ya di bin, kemudian di debug. Di sini ada DB perpustakaan. Salah satu tabel pada DB perpustakaan yaitu TB buku. Jadi di sini nanti untuk tempat menyimpan data buku ya. Jadi kita lihat nanti file-filenya di sini. Kita lihat di desain view-nya ada kode buku, ada judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit dan stok. Jadi pastikan nanti di kode programnya untuk penulisan nama tabel dan nama file-nya ini harus sesuai yang ada pada DB perpustakaan khususnya tabel buku. Oke, di sini sebelumnya kita sudah pernah membuat berupa form biodata, kemudian form menu utama, selanjutnya form login. Jadi di sini kita akan membuat form input data buku dengan menambahkan lagi ya form yang keempat ya, yaitu mulai dari project, pilih ADD Windows Form. Pada ADD New Item form 1 di sini kita ganti namanya form buku. Nah, di sini form buku titik VB. Kita add-kan. Oke, untuk formnya bisa kita perbesar dengan tarik sebelah kanan ataupun ke bawah. Oke. Selanjutnya kita mulai mendesain dengan menggunakan toolbox. Di sini kita ambil berupa label. Kita letakkan di form bukunya. Di sini kita akan menggunakan 8 label. Kita Ctrl C kan, kemudian Ctrl V. Kita susun. Kemudian Ctrl V kan lagi untuk label 3. Kemudian Ctrl V kan lagi. Ctrl V kan lagi. Selanjutnya setelah label kita pilih lagi toolbox, kita ambil text boxnya untuk menginputnya. Ini kita drag, letakkan di sebaris dengan label 2. Kita Ctrl C kan, kita Ctrl V kan, kita pastekan, Ctrl V.
Kita buat sampai ada 6 ya. Oke. Ini. Selanjutnya kita pilih lagi toolboxnya, kita ambil tombolnya atau button ya. Sini. Klik button, letakkan di bawah label 7. Ini kita kopikan, Ctrl C, Ctrl V. Kita buat di sini ada 5 tombol. 5 tombol. Kemudian di sini text boxnya kita Ctrl C, Ctrl V kan lagi. Ini untuk berupa teks pencariannya ya. Oke, ini mau kita bawahkan. Selanjutnya kita pilih lagi toolbox. Di sini kita ambil list view. Kita lihat di sini list view-nya seperti ini. Ini penggunaan dari list view yang fungsinya untuk menampilkan data yang ada pada database-nya, khususnya di sini yaitu tabel buku. Oke. Oke. Selanjutnya kita tinggal pengaturan di propertiesnya. Ya, di properties kita klik, ini pilih label 1, klik properties. Di sini label 1 kita beri nama, misalnya judulnya yaitu form input data buku. Oke, label 2 kita beri nama, sesuaikan label 2 dengan yang ada di sini ya, kode buku, ada judul buku sampai stok. Oke, di sini kita buat dulu yaitu kode buku. Label 3 tadi yaitu judul buku. Label 4 penulis buku. Label 5 penerbit buku. Label 6 tahun terbit. Label 7 yaitu stok buku. Oke, button 1 di bagian teksnya, di propertiesnya ya, kita buat simpan, kemudian ubah atau edit bersama ya, kemudian hapus. Button keempat yaitu bersih, dan 5 keluar. Label 8 kita buat di sini pencarian. Oke. Selanjutnya di bagian list view, di sini kita beri nama fieldnya. Nah, jadi di bagian edit column kita pilih, kemudian kita add-kan. Pada bagian teks kita buat di sini adalah kode buku. Kemudian kita atur text align-nya, kita buat center. Align center. Oke. Kita buat ini ya, nih. Ya kok sini. Oke, kita
kita atur aja nanti ya kalau nggak mau dia. Oke, di bagian add-kan lagi kolom header kedua, yaitu judul buku. Ini labnya center. Yang ini tadi kita ganti lagi labnya center. Oke. Mau dia ya. Oke, selanjutnya kalau nggak mau kita lanjut aja. Add-kan kolom header 3, teksnya kita ganti menjadi penulis buku. Teks alike-nya kita pilih center. Add-kan lagi yang keempat, kita buat penerbit buku. Teks alike-nya pilih center. Add-kan lagi yang kelima, yaitu tahun terbit. Oke, teks alike-nya center. Add-kan lagi yang header ke-6, yaitu stok buku. Teks alike-nya di sini center. Oke ya, sini kita coba lagi. Bagian teks alike-nya tadi kita pilih center. Oh, nggak mau dia. Oke. Setelah ini, kalau tidak mau nggak masalah ya. Kita lanjut lagi, kita klik OK. Oke, untuk keluar ini pada view-nya di sini kita pilih detail. Oke, di sini kita perbesar. Seperti ini. Kita tarik ke kanan. Oke, kalau sudah selesai ini, kalau kita mau mengatur jenis tulisannya ya, ini bisa kita klik. Seperti biasa di propertiesnya di bagian fontnya bisa kita pilih jenis tulisannya. Oke, misalnya di sini modern, bold, kita pilih 14, underline, kita okekan. Oke, selanjutnya misalnya tombol simpan ini sama ubah sama, kita klik shift sambil kita klik simpan, ubah, hapus, bersih dan keluar. Kemudian pencarian kita atur juga di fontnya, misalnya sama ya untuk jenis tulisannya. Kita pilih misalnya ini, kita klik bold, misalnya 12, oke kan. Oke, seperti ini. Ini kalau kurang besar tinggal kita perbesar. Misalnya untuk judul buku, biasa menginput judul buku cukup panjang, bisa kita klik seperti tanda ini, baru multi line ya. Di sini tinggal kita tarik ke samping. Penulis buku mungkin untuk menginputnya cukup panjang, kita buat juga multi line, kita tarik. Nah, penerbit buku sama multi line. Oke, kita tarik ini. Untuk tahun dan stok buku, inputannya cukup ini aja ya, beberapa digit aja, nggak perlu panjang-panjang. Oke, kalau untuk pencarian ini sama, kalau mau kalian perbesar multi line, nah ini bisa ditarik atau ke atas ini bisa diperbesar seperti ini.
Selanjutnya, apabila form buku ini kita mau buat gambar, bisa kita klik ini. Pada bagian background image, kita klik. Kemudian seperti biasa, kita ambil local resource, kita klik import. Nah, jadi pastikan image kalian itu sudah kalian buat di aplikasi perpustakaan. Misalnya di data D, aplikasi perpustakaan, kemudian folder image. Nah, misalnya kita ambil gambar buku, klik open. Oke, kita klik oke. Misalnya kita mau gambarnya penuh ya, nah, jangan banyak ini, berarti posisi background image layoutnya ini kita buat strike. Oke, satu ini ya. Oke, ini untuk desainnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita pada bagian kode program. Oke, kita double klik form load-nya ini di sekitar ini ya. Kita double klik. Oke, di sebelum public class kita masukkan import dulu ya, import system titik data titik oleh db. Di bawah public class kita letakkan kursornya, kita buat di sini sub. Misalnya nama subnya adalah tampil data. Ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di list view-nya. Kemudian ada on error yang kedua ya, resume next. Oke, using koneksi as new oleh db connection. Oke, di sini yang mau kita koneksikan adalah database. Oke, selanjutnya using cmd as new oleh db command. Nah, di sini kita mau masukkan perintah menampilkan data bukunya. Kita SQL-nya adalah select tanda bintang from tb buku. Lalu koneksi. Jadi pastikan nama bukunya sesuai dengan tabelnya ya. Di sini nama bukunya tb buku. Jadi harus sesuai. Oke. Kita enter. Dan pastikan jangan ada yang bergaris bawah. Koneksi titik open. Using data as oleh db reader. Oleh db data reader sama dengan cmd titik execute reader. X as integer, tipe datanya integer, dimana dimulai dari 0 untuk datanya ya. Kemudian list view tadi untuk list view yang nama list view-nya list view 1 titik items titik clear. While data akan dibaca, data rate-nya list view. Di sini akan dibaca baris-baris dari list view-nya. Satu titik items titik data buka kurung. Data pada field yang pertama yaitu kode buku. Kode buku tulisannya huruf kecil semua ya, sesuaikan dengan yang di database.
list view titik item x titik sub item titik add data judul buku. Oke, yang berikutnya ini kita kopikan aja, kita ganti ya, nanti masing-masing fieldnya sesuaikan. List view atau field yang ketiga yaitu penulis buku, kita pastekan lagi. Habis penulis buku yaitu penerbit buku. Oke, enter, rapikan lagi tahun terbit. Oke, kita enterkan lagi stok. Ini stok. Oke, ini field-field ini yang akan ditampilkan nanti di list view-nya. Kemudian untuk data untuk menambah barisnya X sama dengan X ditambah 1, jadi akan bertambah barisnya. Kemudian end using udah ditutup, ini udah selesai. Untuk sub tampil data kita enter, kita buat sub berikutnya, sub bersih. Sub bersih ini untuk membersihkan atau membatalkan pada saat menginput ya. Sini text box 1 titik clear, text box 2 titik clear, text box 3 titik clear, text box 4 titik clear, text box ini sampai text box 6 ya, 5 titik clear, text box 6 titik clear. Oke, selanjutnya untuk tombol simpannya button 1 di sini kita buat enable-nya, dia berfungsi ya, sama dengan true, aktif. Kemudian text box satunya pun juga aktif, enable sama dengan true. Kemudian kursornya aktif pada text box yang pertama, jadi text box 1 titik select. Oke, sudah siap untuk sub bersih. Selanjutnya pada bagian privat subform buku load ini kita tampilkan, yaitu panggil sub dengan nama tampil data. Ini cara memanggilnya yaitu nama subnya. Nama subnya tadi itu tampil data. Oke, udah selesai nih. Langkah selanjutnya kita masuk pada bagian list view-nya. Supaya list view-nya ini bisa ditampilkan, kita double klik pada bagian list view. Oke, list view-nya ini select index change-nya ini kita ganti. Kita ganti menjadi klik. Oke. Selanjutnya di sini juga kita hapus list view 1 titik klik. Itu dia. Barulah kita masukkan rumus dari list view-nya supaya dia untuk tampil datanya apabila kita input atau simpan ya. Text box 1 titik text sama dengan list view
1 underscore selected items. Selected item 0 titik sub, ini ya, sub items. Ketikkan, kita pakai huruf kecil aja ya, sub items 0 titik text titik to string. Oke. Di sini ada yang sila ya. Selected kita titik buat ya. Oke, kan garis bawah ya. Oke, selanjutnya ini yang berikutnya text box. Jadi pastikan tidak ada bergaris bawah lah ya, untuk supaya programnya bisa dijalankan. List view 1 titik. Di sini selected items. Di sini ya, udah 0 titik sub items. Di sini sub itemnya 1 titik text titik to string. Oke, kalau udah ini kita kopikan aja lah, kita tinggal gantikan ya, sampai text box yang ke-6. Ini oke, kita langsung gantikan text box 3, text box 4. Ini kita ganti 2, ini 3. Kita pastekan lagi 5. Ini sub itemnya 4. Text box 6, sub itemsnya 5. Oke, kalau setelah ini baru kita buat button 1 titik enable sama dengan false, kita nonaktifkan. Kemudian text box 1 titik enable sama dengan false. Oke, ini dia udah selesai untuk list view-nya ya, untuk di bagian ini supaya bisa ditampilkan di bagian list view-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tombol simpan. Kita double klik tombol simpan. Oke, di sini pada button 1 kita masukkan rumusnya, yaitu tree dim nilai as integer, tipe datanya integer sama dengan 0. Using koneksi as new oleh DB connection. DB connection database using CMD as new
oleh DB comment. Jadi di sini fungsinya untuk menyimpan yaitu insert untuk perintah SQL-nya ya. Insert into DB buku. Insert into DB buku values. Datanya ini tanda petik 1, tanda petik 2, and ikuti tanda underscore. Oke, di bawahnya text box 1 titik text and kita ikuti dengan tanda petik 2, tanda petik 1, baru koma, tutup tanda petik 1, tanda petik 2, baru diikuti dengan and tanda underscore. Oke ya, ini kita buat pakai spasi. Oke, jadi text box 1 titik text and tanda petik 2 dapat 1 koma, tanda petik 1, tanda petik 2, and. Oke, selanjutnya untuk text box yang ini kita kopikan aja, Ctrl C untuk sampai text box yang ke-6. Ini ganti text box 2. Oke, kita pastakan lagi 3, kita pastakan lagi 4, kita pastakan lagi 5, kemudian kita pastakan lagi trofi yaitu 6, text box ini udah, ini kemudian di sini kita hapus yang ke-6 nya ya, ini tutup kurung, tanda petik, koma, koneksi, diikuti dengan tutup kurung. Oke, jadi hilang garis bawahnya ya. Oke, selanjutnya ini mau kalian samakan, sejajarkan dengan ini biar rapi, nggak apa ya. Ini kita sejajarkan. Pastikan tidak ada bergaris bawah. Oke, setelah ini kita koneksi, kita enter, kita masukkan yang berikutnya, kita buka koneksinya, titik open, selanjutnya cmd titik comment type sama dengan comment type titik teks. Oke, selanjutnya cmd titik execute non query. Baru di sini message box pesannya apabila sudah tersimpan ya. Berarti di sini ada
informasi data buku. Sini text box 2 titik teks and sini akan informasi berhasil disimpan. Lalu kita call tampil data. Ya, datanya akan tampil di bagian list view. Baru bagian penginputan akan bersih. Kita call, kita panggil sub bersihnya. Kemudian end using, di sini sudah kita tutup end using. Baru ada informasi cat as exception. Ini kita buat pesan message boxnya x titik message. Oke, entry baru end sub. Oke, ini dia untuk kode program menyimpan ya. Kalau udah pastikan tidak ada yang bergaris bawah di sini. Kalau sudah tidak ada bergaris bawah, kita Ctrl S kan untuk penyimpanannya. Ctrl S. Kemudian di form menu utama, di sini di bagian file data buku kita double klik. Oke, di sini kita koneksikan dengan form buku titik show. Jadi agar nanti data buku kalau kita klik dia akan tampil form bukunya. Oke, kita Ctrl S kan lagi untuk penyimpanannya lagi. Selanjutnya kita jalankan di web browsernya atau startnya ya. Di startnya ini maksudnya ya. Oke, di sini akan tampil form login. Kita ketikkan admin, tapkan, kita masukkan passwordnya admin 123. Oke, kita login. Login berhasil, kita klik OK. Oke, di sini bagian file datanya kita pilih data buku. Di sini akan tampil berupa form buku. Seperti ini, kita coba masukkan. Misalnya kode bukunya B0001. Kita tapkan, misalkan nama bukunya Desain Web dengan HTML dan CSS. Tapkan penulis buku, saya sendiri ya, yaitu Widiarti Rista Maya. Penerbit bukunya yaitu Pustaka Learning Center. Tahun terbit 2021. Stok bukunya misalnya 40. Oke, kita klik tombol simpan. Oke, di sini seperti ini. Kenapa? Karena tabel bukunya dia terbuka. Jadi kita okekan. Di sini kita tutup. Ini karena terbuka, database-nya kita tutup. Oke ya. Misalnya kita input ulang lagi. File data buku. Pastikan database-nya dia tertutup ya. Kalau terbuka dia tidak mau menyimpan. Jadi di sini B00001, judul bukunya tadi Desain Web dengan HTML dan CSS. Penulis saya sendiri yaitu Widiarti Rista Maya. Penerbitnya Pustaka Learning Center.
Oke, tahun terbit 2021, stoknya misalnya 40 buku. Oke, kita klik simpan. Maka akan keluar informasi yaitu data buku desain web dengan HTML dan CSS berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka di sini akan tampil ya. Di sini ada yang belum tampil seperti tahun terbit sama stok. Mungkin di codingnya ada yang tidak sesuai. Di sini kita klik, kita coba cek kembali di codingnya. Oke, di bagian form bukunya ya. Di bagian sini kode buku, dapas, judul buku, penulis buku, penerbit, tahun buku. Ini bukan tahun buku, tahun terbit. Kita coba lihat lagi ya. Tahun terbit, kemudian stok. Di sini dapas, tahun terbit, stok. Oke, di sini kita lihat lagi. Dapas. Ini text box yang ke-6. Sini oke, sudah pas ya. Kita simpan kembali, Ctrl S kan. Kita lihat lagi di sini. Kita masukkan login admin 123. Kita klik login berhasil, kita klik OK. File data buku. Di sini udah akan tampil tahun terbit. Tadi salah, tadi tahun buku ya kan, rupanya di sini tahun terbit. Oke, kita coba lagi yang berikutnya B0002. Oke, misalnya judul bukunya di sini kriptografi, penulisnya misalkan Hendro Arwono. Oke, penerbit buku yaitu Pustaka Learning Center, tahun terbit 2020, stoknya di sini 10. Oke, kita klik simpan. Oke, data buku kriptografi berhasil disimpan, kita klik OK. Maka data dia akan tersimpan di list view-nya. Oke, itu dia untuk materi kita ya hari ini. Untuk kelanjutannya di sini masih bersambung ya. Di sini akan kita bahas untuk berikutnya yaitu ubah, hapus, bersih, keluar, dan pencarian. Oke, jadi untuk itu ikuti langkah-langkah dari materi kita aplikasi perpustakaan step by-nya ya. Oke, jadi demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.